Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian Agama Pakat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian Agama Pakat. Harapan kami Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat, tak kekurangi sesuatu apapun. Dan kami yakin dan percaya firman Tuhan jadi bekal hidup kita untuk menguatkan kita dalam menjalani segala aktivitas sepanjang hari ini. Adapun firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai ayat 35, demikian firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini berfokus pada tembok pemisah yang runtuh, pintu keselamatan yang terbuka untuk semua bangsa, dan hati Allah yang tidak memandang bulu. Diawali dari perjumpaan Cornelius, seorang perwira pasukan Italia, atau dengan kata lain yang bukan orang Yahudi, bertemu dengan Simon Petrus. Apa yang terjadi saat pertemuan itu terjadi? Simon Petrus langsung menunjukkan sikap kepeduliannya, keterbukaannya, walaupun pemahaman orang Yahudi tidak layak bertemu dengan orang di luar Yahudi. Atau dengan kata lain, orang Yahudi menganggap di luar mereka bukanlah layak untuk bersama dengan mereka. Maka muncullah apa yang dikatakan di ayat 28. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Dia ajarkan itu. Tetapi di ayat berikutnya, tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Berarti tidak ada lagi pemisah di antara orang Yahudi dengan orang lain. Ada 3 poin utama dari nats ini yang menjadi renungan bagi kita. Yang pertama adalah pernyataan Petrus. Petrus sadar bahwa Allah tidak membedakan orang satu sama lain. Bagian yang kedua adalah keluasan hati. Siapapun yang takut akan Tuhan dan berbuat benar di hadapannya, diterimanya tanpa peduli latar belakang suku atau status sosial. Jadi diawali dari statement Rasul Petrus, Simon Petrus, dan keluasan hati. Tetapi yang terpenting adalah perjumpaan tidak ada lintas batas. Di mana kita lihat tadi Simon Petrus sebagai orang Yahudi bertemu dengan perwira Romawi bukan Yahudi, membuktikan Injil itu untuk semua golongan, atau dengan kata lain bersifat universal. Orang Yahudi pada masa itu merasa punya tembok hak istimewa rohani. Namun melalui penglihatan kain turun dari langit dan perjumpaan dengan Cornelius, Petrus melihat Allah merobohkan tembok pembatas itu. Umat yang dikasihi Kristus,
Apa yang bisa kita dapat dari pesan? Pesan apa yang bisa kita dapat dari khotbah? Artinya kita lihat bahwa tidak ada menjadi jurang pemisah di antara kita, tanpa membedakan suku, tanpa membedakan kelompok, tapi kita dipersatukan satu tujuan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebuah lagu yang menarik dalam nyanyian sekolah minggu katakan, "Ku tak pandang engkau dari gereja mana," yang artinya tidak ada perbedaan, tidak ada pengkotak-kotakan. Walaupun kalau kita harus jujur, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, nampaknya pengelompokan itu sudah sering kita temukan, sudah sering kita lihat. Ada sampai orang yang disebut dengan membuat geng, atau katakanlah membuat grup untuk membuat pengelompokan supaya tidak sama dengan yang lain. Di latar belakangi misalnya pengelompokan itu tujuan yang sama, kepentingan yang sama, atau katakanlah keinginan yang sama. Jadi mereka hanya dipersatukan karena kepentingan dan keinginan bersama. Tetapi melalui firman ini Bapak Ibu, kita harus membongkar itu. Jangan pernah ada lagi di antara kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, apa yang disebut dengan sekat-sekat. Karena tembok pemisah itu telah diruntuhkan melalui kasih Allah. Perwujudan kasih Allah yang diwujud nyatakan dalam diri Yesus melalui pengorbanannya, melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya. Keselamatan bukan hanya milik sekelompok orang saja, tetapi benar-benar menjadi milik semua orang. Kita hubungkan dengan apa yang dikatakan dengan Yohanes pasal 3 ayat 16, Bapak Ibu, saudara-saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi penekanannya bukan kelompok, tetapi dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan untuk semua orang yang percaya. Tidak ada lagi kelompok Yunani, tidak ada lagi kelompok Romawi, tidak ada kelompok Ibrani. Demikian halnya dengan kita. Di dalam persekutuan kita, jangan pernah membangun benteng pembatas satu sama lain. Tetapi runtuhkanlah, karena kita memiliki tujuan yang sama. Bagaimana memuji dan memuliakan Tuhan. Kekuatan dari Tuhan akan kita dapatkan ketika kita menyerahkan hidup sepenuhnya hanya kepada Dia saja, Sang Pemilik kehidupan. Paulus dalam Filipi 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saluhutna dotar patubau, marhite-hite ibana, namar kubuyunau. Kekuatan yang dari Tuhan memampukan kita untuk menghancurkan tembok pembatas sehingga kita satu adanya tanpa dibedakan oleh apapun juga. Amin.